Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini, saya Marta Citra Fantita akan sedikit menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi dan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dengan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam suatu negara. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian demi mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang atau jasa yang dihasilkan juga meningkat. Dengan demikian, diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang atau jasa tersebut sehingga pengangguran berkurang dan kemiskinannya semakin menurun. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan yang terdiri dari banyak dimensi, di antaranya rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya konsumsi dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Adapun juga penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi, yaitu penduduk miskin mempunyai sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas yang rendah. Adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas yang rendah berarti produktivitas menjadi rendah sehingga berpengaruh kepada upah yang diterima, dan adanya perbedaan akses dalam modal. Salah satu penyebab kemiskinan yang tidak sering dibahas adalah bencana atau wabah penyakit. Wabah penyakit yang marak di masa kini ialah wabah virus corona atau yang lebih dikenal dengan pandemi COVID-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Pada awal Maret 2020, COVID-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin luas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Pemerintah telah menetapkan pandemi virus COVID-19 ini sebagai bencana nasional non-alam yang membuat dikeluarkannya kebijakan PSBB dan anjuran untuk tetap di rumah. Keluarnya kebijakan PSBB ini memiliki sebuah dampak, yaitu perekonomian nasional menjadi lumpuh, terjadinya pengurangan karyawan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat dan meningkatnya angka dan prevalensi kemiskinan. Pada akhirnya dampak pandemi berupa penurunan pendapatan dan daya beli. Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya lapangan kerja, hambatan waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Bagi penduduk yang berusaha di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, penurunan pendapatan terjadi karena adanya hambatan waktu kerja akibat pembatasan mobilitas maupun hambatan pemasaran produksi, baik domestik maupun ekspor. Pemberlakuan berbagai kebijakan dalam rangka mengatasi penyebaran atau upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhentinya berproduksi. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sehubung dengan itu, pemerintah perlu mengupayakan penanggulangan kemiskinan baik yang sifatnya jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 terjadi arah yang berlawanan dengan jumlah dan prevalensi kemiskinan baik di perkotaan, pedesaan, maupun nasional menunjukkan angka meningkat. Peningkatan jumlah penduduk miskin masing-masing 1.300.000, 333.000, dan 1.630.000 jiwa, atau peningkatan prevalensi 0,82 persen poin, 0,22 persen poin, dan 0,56 persen poin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau meningkat 1,62 juta jiwa. Berdasarkan wilayahnya, peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan di pedesaan. Disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi.
Pencapaian angka kemiskinan satu digit pada Maret 2018 sebesar 9,82% merupakan prestasi sekaligus tantangan dalam mencapai target kemiskinan selanjutnya. Pandemi COVID-19 mulai merebak Maret 2020 berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan Maret 2020 sebesar 0,37%. Tingkat kemiskinan sempat naik menjadi 10,19% pada September 2020. Namun demikian berhasil diturunkan menjadi 10,14% pada Maret 2021 melalui rangkaian bantuan pemulihan ekonomi nasional. Kemiskinan ekstrim sebelum pandemi yaitu tahun 2015 hingga 2019 menurun secara perlahan rata-rata 800.000 orang per tahun. Target kemiskinan ekstrim 0 pada akhir 2024 diharapkan pada range 0 hingga 1% atau maksimum 3 juta miskin ekstrim pada tahun tersebut. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus mengentaskan miskin ekstrim rata-rata 1,8 hingga 2 juta orang per tahun. Sementara pada masa pandemi kemiskinan ekstrim meningkat. Proporsi kemiskinan ekstrim cenderung tinggi di Indonesia bagian timur. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus ditempuh. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuh kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Yang kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dari tahun ke tahun, pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini, persaingan tenaga kerja semakin ketat, terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang lebih berkualitas masuk ke dalam negeri. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat miskin ditempatkan sebagai pelaku usaha berskala mikro. Adapun perbankan dan dunia usaha diharapkan dapat menyediakan pembiayaan serta akses pemasaran. Kesenjangan komunikasi yang terjadi di antara masyarakat miskin selaku sasaran dengan pemerintah dan perbankan serta dunia usaha dijembatani melalui tenaga pendamping yang berfungsi sebagai manajer sosial dan sekaligus penggerak pembangunan di tingkat lokal. Tugas berat bagi pemerintah saat ini maupun pemerintah selanjutnya yaitu dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu, kita mengharapkan pemimpin-pemimpin negara ini tidak lagi terpecah-pecah dengan beragam keinginan partai, melainkan menjadi satu untuk bersama-sama mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di negara berkembang Indonesia ini. Sekian dari sedikit penjelasan saya mengenai kebijakan ekonomi dan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesejahteraan. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum.